Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Dwi Wahyudi dari Sistem Informasi 18. Saya akan menjawab soal UTS pengembangan Sistem Informasi R04. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Jawabannya, klasifikasi sistem informasi adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya. Karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran. Lanjut ke soal nomor 2. Siapa saja yang termasuk tim pengembang dan apa saja tugasnya? Jawabannya, spesialis teknologi informasi, orang yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan operasi dan pengembangan sistem informasi. Umumnya, orang-orang ini berada di bawah bagian atau Departemen Pengolahan Data Elektronik atau PDA. Tugas personil yang berperan dalam pengembangan dan operasi sistem informasi. 1. Operator bertugas mengoperasikan komputer dan peralatan pendukung. 2. Analisis sistem atau sistem analis, bertugas sebagai antarmuka antar pemakai informasi dan sistem informasi, bertanggung jawab menerjemahkan kebutuhan pemakai menjadi rancangan basis data dan aplikasi. 3. Pemrogram aplikasi atau application programmer, bertugas membuat suatu aplikasi atau program komputer yang dibuat berdasarkan spesifikasi yang dibuat oleh analis sistem. 4. Analis pemrogram atau analis programmer, bertugas sebagai pemrogram dan sekaligus analis sistem. 5. Pemrogram sistem atau sistem programmer mempunyai tugas khusus yaitu membuat program yang berhubungan dengan operasi internal komputer dan periferal. 6. Administrator basis data atau database administrator atau DBA, bertanggung jawab terhadap struktur data dalam basis data yang digunakan dalam organisasi. 7. Teknisi komunikasi data atau spesialis komunikasi data, bertanggung jawab terhadap masalah komunikasi data dan jaringan komputer. 8. Teknisi perawatan sistem, bertanggung jawab terhadap kelangsungan operasi perangkat keras, disebut juga hardware engineer. 9. Webmaster, bertanggung jawab terhadap halaman web yang dimiliki organisasi. 10. Auditor PDA atau IDP auditor, bertanggung jawab memastikan bahwa sistem informasi yang berbasis komputer memenuhi azas-azas akuntansi dan pengauditan sehingga keamanan data dalam sistem terjamin. Lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC. Berikan contoh kasusnya. Jawabannya, perencanaan sistem atau sistem planning. Lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem, feasibility study. Analisis sistem. Analisis sistem adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut. Analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem. B. Mendefinisikan kebutuhan sistem. Perancangan sistem pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Implementasi sistem atau sistem implementation. Tahap berikutnya adalah implementasi yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Implementasi sistem dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategi.
Jawabannya faktor kelayakan A. Yang pertama teknikal, yaitu menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dengan teknologi yang ada atau dengan teknologi yang baru. B. Ekonomik, yaitu menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. C. Legal, yaitu menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang direncanakan tersebut dengan hukum yang ada. D. Operasional, yaitu menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan, atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Dan yang terakhir, schedule, yaitu sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Faktor strategik, produktivitas, tujuannya yaitu untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Diferensiasi, mengukur seberapa baik suatu perusahaan dengan para pesaingnya. Manajemen menunjukkan sebagai baik sistem informasi dalam menyediakan informasi untuk membantu para manajer dan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan tahapan analisis sistem. Jawabannya 1. Mengkomunikasikan telaah analisis dan menyiapkan tim. 2. Mendefinisikan kebutuhan informasi. Tujuan dari identifikasi kebutuhan informasi yaitu untuk mendeteksi sistem jika sistem sesaat ini manfaatnya semakin berkurang. 3. Investigasi awal. Tujuan investigasi awal yaitu memeriksa sistem saat ini dengan penekanan pada daerah yang menyebabkan permasalahan. Hasil investasi awal merupakan penjelasan sistem saat ini. 4. Recruitment analysis. Tahap ini bertujuan memperoleh konsensus dari komunitas pengguna dari sistem yang ideal. Pergantian sistem akan menyebabkan jarak antara sistem saat ini dengan sistem yang ideal, sedangkan hasil tahap ini berupa penjelasan kebutuhan analisis terhadap sistem. 5. Menyiapkan proposal desain sistem. 6. Menerima atau menolak desain sistem. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.